Urban Legend, Sarah Jane. Sarah Jane adalah urban legend dari Texas yang mengisahkan tentang arwah seorang wanita yang mencari bayinya yang hilang. Pada masa Perang Amerika, ada jalan di Texas antara Groves dan Port Neches. Sarah Jane tinggal di jalan tersebut. Suaminya pergi berperang sebagai tentara. Ketika tentara musuh melewati area tempat tinggalnya, Sarah Jane takut jika dia dan bayinya dibunuh. Karena itu Sarah pergi ke sungai dan menempatkan bayinya di dalam sebuah keranjang. Menyembunyikannya di bawah jembatan demi keselamatan bayinya. Kemudian Sarah kembali ke rumahnya menunggu tentara musuh lewat. Setelah tentara lewat, Sarah cepat-cepat kembali ke sungai untuk mengambil bayinya, namun sayangnya bayinya sudah tidak ada di sana. Air pasang menyebabkan bayinya hanyut. Sarah Jane mencari bayinya berjam-jam hingga malam di sungai Neches tapi tidak juga ditemukan. Tetangga-tetangga Sarah melihat Sarah berteriak sepanjang malam dan menanyakan, "Apakah kalian melihat bayiku?" Petik 2. Karena putus asa Sarah kembali ke jembatan dan menggantung dirinya di balok kayu di bawah jembatan. Ketika tubuhnya ditemukan, di kayu di bawah jembatan dekat mayatnya ada ukiran bertuliskan, "Apakah kalian melihat bayiku?" Petik 2. Setelah kejadian ini, beberapa orang yang melewati jembatan tersebut sering mendengar suara bayi menangis dari jarak jauh. Beberapa ada yang masih melihat Sarah Jane berjalan sepanjang sungai untuk mencari bayinya yang telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Penduduk setempat mengatakan, jika kamu berdiri di atas jembatan itu saat malam hari dan mengulang kata-kata, "Aku telah menemukan bayimu Sarah Jane," sebanyak 7 kali, maka dia akan muncul di hadapanmu. Slideshow. Saking senangnya, jariku gemetar saat membuka bungkus kamera yang kudapat dengan harga miring dari lelang di pasar online. Sebuah kotak dengan label pengiriman yang bertuliskan namaku. Gembiraku tak terbendung ketika menyadari kamera itu jauh lebih bagus dari harga yang aku bayarkan. Tapi rupanya pemilik sebelumnya lupa melepas memori card kamera itu. Sebelum mengirimkan email untuk memberitahu bahwa memori cardnya masih tertinggal di kameraku, aku memutuskan untuk iseng melihat-lihat isi galeri foto yang sudah ada di dalamnya. Aku memasang mode slideshow dan satu persatu foto di dalamnya muncul dalam layar display. Gambar pertama merupakan foto label pengiriman pada bagian depan paket, alamatnya ditujukan kepada seseorang. Namun foto berikutnya membuat kebingunganku berubah jadi ngeri. Ada gambar mayat seseorang yang terbunuh dengan tragis. Foto ketiga kembali memuat foto label pengiriman, kali ini kepada alamat yang berbeda. Foto keempat lagi-lagi menunjukkan mayat orang lain yang dibantai dengan kejam. Begitu terus sampai foto ke-9. Aku melihat foto label pengiriman pada bungkus paket yang dialamatkan kepada diriku sendiri. A bloody mess. Bunuh diri. Aku tak bisa mempercayainya. Aku tak pernah tahu tetanggaku sebelah rumah ternyata seorang wanita yang mengalami depresi, apalagi bunuh diri. Aku berdiri di depan pintu. Sok, ketika pria yang baru saja datang itu memberitahuku bahwa kakaknya yang tinggal di sebelah rumahku bunuh diri. Ia terlihat tertekan dan terus menyisirkan jemarinya ke rambutnya dengan gugup. Ia memberitahuku bahwa tubuhnya masih berada di dalam rumah. Ia mengatakan padaku bahwa polisi tidak melakukan layanan pembersihan pada kasus bunuh diri. Mereka membersihkan TKP hanya untuk kasus pembunuhan. Dia dengan gugup mengatakan bahwa ibunya akan segera datang. Dan ia tak bisa membiarkan ibunya melihat kondisi putrinya seperti itu. Belum lagi, rumah dalam keadaan kacau dan ia harus membersihkannya sebelum ibunya datang. Aku merasa kasihan pada pria itu. Bukan saja kakak perempuannya baru saja bunuh diri, namun ia juga harus membersihkan rumahnya sebelum ibunya datang menjemput jenazah kakaknya. Belum lagi keadaan mayat kakaknya masih dibiarkan di TKP seperti itu. Maka aku pun menawarkan bantuan. Dia menerima tawaranku dengan senang hati. Walaupun kalau boleh jujur, aku agak menyesali kebaikan hatiku itu. Adegan bersih-bersih itu ingin kulupakan saja dari benakku. Tetanggaku rupanya menyayat lehernya sendiri menggunakan pisau, sebelum akhirnya terbaring di atas tempat tidur dan menghembuskan napas terakhir. Bukan metode yang umum, justru amat brutal. Namun, seperti itulah orang yang hendak mengakhiri hidup mereka, mereka tak bisa berpikir dengan jernih. Kami membersihkan ruang tidurnya, ia mengganti spraynya dan menggosok lantai dan dinding hingga bersih. Sedangkan aku membersihkan pisau itu dan meletakkannya kembali di dapur.
Ibunya tak perlu melihatnya di sini, demi kebaikannya sendiri. Kami menutupi luka menganga di leher wanita malang itu dan itulah hal terakhir yang kukerjakan. Aku terus berada di dalam rumah semenjak kejadian itu, mencoba melupakan apa yang barusan kulihat dan kusentuh selama beberapa jam terakhir. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara sirine. Kupikir itu adalah suara ambulans yang akan membawa mayat itu pergi ke kamar jenazah. Sebelum disemayamkan, suara sirine itu semakin dekat dan dekat. Aku mendengar suara ketukan di pintuku. Aku dengan cepat menjawabnya dan menemukan sepasang polisi berdiri di depan terasku. Mereka menanyakan, apakah aku tahu sesuatu yang terjadi di rumah sebelah. Dengan bingung, aku menceritakan kejadian yang baru saja kulalui kepada mereka. Dengan kebingungan pula mereka menjawab bahwa tetanggaku sama sekali tak bunuh diri dan dia juga tak pernah memiliki seorang adik laki. EVERYBODYLOVESA Fat Baby. Semua orang suka bayi yang gemuk. Kau tak pernah bisa menahan dirimu untuk mencubit pipi mereka dan bermain dengannya. Senyum bayi itu ketika digelitiki akan mencerahkan hari semua orang. Bayiku kurus. Aku mencoba segala sesuatu untuk membuatnya gemuk. Namun ia selalu menolak susu formula dan nampaknya ia menghabiskan energi lebih cepat ketimbang waktu yang kubutuhkan untuk menghangatkan botol susunya di microwave. Tak ada yang mau mencubit bayiku atau bermain cilukba dengannya. Orang-orang hanya lewat dan bertingkah seolah-olah ia tak ada. Ini semua membuatku sedih dan merasa bersalah, sebab yang kuinginkan hanyalah agar bayiku sehat. Suamiku mengatakan aku mengalami depresi yang biasa dialami ibu yang sehabis melahirkan. Namun kurasa ia lebih buruk. Ia mengunci dirinya di dalam kamar tidur dan tak pernah keluar untuk menemuiku atau bermain dengan bayi kami. Ia menatapku dengan cara berbeda, tak seperti saat kami pertama kali menikah. Aku khawatir ia sudah tak menganggap tubuhku menarik lagi. Kemarin di supermarket, saat aku sedang mendorong kereta bayiku, seseorang menelepon polisi. Karena mereka menganggap aku sengaja membiarkan bayiku kelaparan. Aku terus berusaha mengatakan pada para polisi bahwa aku telah mencoba segalanya untuk membuatnya gemuk. Namun mereka tak mau mendengarku. Karena itu aku menulis surat pernyataan ini kepada pengacaraku. Ketika ia sudah mengeluarkanku dari penjara ini dan mengembalikan bayiku, aku akan menuntut kepolisian atas tuduhan memfitnah. Tak hanya mengatakan aku tak pantas menjadi ibu, mereka juga menyebutku sebagai wanita menyedihkan dan sakit jiwa. Namun apa yang membuatku benar-benar sakit hati adalah ketika mereka menyebut bayiku membusuk dan keguguran. Tidak, bayiku masih hidup. Homecoming. Aku menutup pintu kamar dengan perlahan hingga terdengar bunyi klik. Bayiku masih tertidur di ranjangnya dan aku tak ingin dia terbangun. Sempurna. Ini akan memberikan kesempatan bagi istriku, Sarah, waktu ekstra untuk berdandan dan tampil menakjubkan pada makan malam nanti. Sarah jelas adalah perempuan tercantik yang pernah kukenal, baik luar maupun dalam. Rambut hitamnya mengalir di pundaknya bak alunan ombak yang berkilau. Matanya yang biru serasa membuatku tenggelam dalam lautan pesonanya. Ia selalu tampak cantik ketika aku memperhatikannya berdandan di depan kaca. Entah bagaimana aku bisa bertahan jika saja ia tidak memutuskan untuk kembali. Tahun lalu benar-benar bencana bagi keluarga kami, khususnya bagiku. 12 bulan yang brutal ketika ia memutuskan untuk pergi, membawa bayi kami. Aku tenggelam dalam botol minuman keras yang menemani kesendirianku. Untunglah akal sehatnya akhirnya kembali. Ketika seminggu lalu ia dan bayi kami akhirnya pulang. Keluarga kami akhirnya utuh kembali. Tangannya bergerak gemulai ketika ia mengenakan gaun sutra hitam yang kuletakkan di atas ranjang hanya untuknya. Gaun itu adalah kesukaannya. Aku menunjuk ke kursi dan tersenyum. Duduklah, biar ku bantu. Dengan ekspresi penuh pertanyaan dan sekilas menatap pintu kamar tidur yang tertutup, akhirnya ia pun duduk di depan kaca meja rias yang diterangi lampu. Aku mengelus wajahnya dan mengenakan perhiasan ke lehernya. Ia akan semakin cantik dengan perhiasan-perhiasan ini. Sudah terlalu lama ia pergi. Aku tak ingin dia pergi. Aku tak ingin kehilangan dia lagi. Kau terlihat cantik, Sarah. Aku tersenyum memandang pantulan wajahnya di kaca. Apa kau siap untuk makan malam? Ia menggerakkan bibirnya yang terbalut lipstik merah. Namun bibirnya yang manis hanya mengeluarkan kata-kata pahit yang menyengatku bak sekawanan lebah. Ia selalu saja begitu.
Semenjak ia kembali, mengucapkan kata-kata menyakitkan. Kumohon, biarkan aku dan bayiku pergi. Aku bukan istrimu, aku bukan Sarah.